Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Let's go! Hands up! Aduh, gua lagi bingung nih, Di. Kenapa, Mal? Iya, kok sekarang itu kayaknya capresnya cuma tinggal 2. Perasaan dulu tuh banyak banget. Malahan ada yang sampai bikin kuis, terus ada yang ngemis-ngemis, ada lagi yang ikut main sinetron. Malah sekarang ditinggal sama wakilnya. Aduh, bingung banget gua, kasihan banget juga hidupnya itu. Ya iyalah, Mal. Mereka itu kan koalisi gara-gara kemarin suaranya nggak ada yang lolos presidential threshold. Apaan lagi tuh? Koalisi. Sama apa tadi? Presidential threshold apa? Threshold. Oh. Presidential threshold. Oh iya. Jadi gini, Mal. Menurut KBB itu, koalisi tuh kerjasama antara beberapa partai buat memperoleh kelebihan suara di parlemen. Nah, buat ngebentuk koalisi ada 2 pertimbangannya. Pertimbangan yang pertama berdasarkan visi misi atau ideologi. Nah, ada pertimbangan yang kedua, yaitu minimal winning coalition. Apaan tuh? Gue mau taunya winning 11. Aduh, beda-beda. Kalau ini minimal winning coalition tuh partai-partai ini kerjasama cuma buat ngedapetin mayoritas kursi di parlemen. Oh iya. Nah gini deh, lo masih inget nggak perolehan pileg kemarin? Kayaknya di koran ada deh, di koran deh. Oh tuh, Coba. ada tuh nih, tuh. Ada. Nah, lo lihat deh, kemarin itu nggak ada partai yang bisa ngedapetin 25% suara nasional atau 20% kursi di DPR. Ya. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sih, sebuah partai itu baru bisa ngajuin capres dan cawapres kalau mereka udah memperoleh 25% suara nasional atau 20% kursi DPR. Nah, menurut perhitungan suara tanggal 9 Mei kemarin, nggak ada tuh partai yang lolos presidential threshold. Tapi gue heran deh, kok beda prinsip tapi berkoalisi, gimana sih? Jadi tuh mereka ngebentuk winning coalition buat ngedapetin mayoritas suara sama kursi parlementer. Nah, biasanya yang sama dari partai-partai ini tuh bukan prinsip, tapi kepentingan. Aduh, ini yang gua nggak suka nih. Menyatukan koalisi bukan karena visi misi tapi karena pengen menang. Wah, ini nggak baik nih, aduh. Nah, makanya itu ada sebutan politik dagang sapi. Hah? Politik dagang sapi? Sapi. Aduh, apalagi sih tuh? Itu gedung DPR apa pasar segala ada politik dagang sapi. Aduh, gimana? Gini, kalau secara singkatnya sih, politik dagang sapi tuh proses tawar-menawar antar partai politik tentang kursi di kabinet. Wah, ini yang menyangkut hajat hidup orang banyak aja pakai nego-negoan. Kalau cuma mau kursi, gua banyak. Ajudan. Mau kursi doang kayak gitu. Sini. Nih, kursi. Kalau mau kursi doang ah. Duh, bukan kursi kayak gini maksud gue. Nih, contohnya tuh kayak kabinet sekarang. Lo lihat deh, menteri-menteri di kabinet sekarang tuh banyak yang diambil dari ketua atau elit partai. Udah gitu kadang yang diambil tuh nggak kompeten. Pantesan yang suka nonton bokep sama yang jago pantun doang bisa jadi menteri. Ternyata titipan ilahi. Bukan, maksud saya titipan partai. Ada-ada aja. Gimana lo udah ngerti belum presidential threshold sama koalisi? Tapi gue masih nggak ngerti nih, Di. Gimana ya? Aduh. Lo mah. Yaudah besok kita ketemu abang gue deh. Nah ini nih Mal, abang gue yang gue bilang kemarin. Ferry Junaidi, peneliti di Perludem. Bang Ferry Kemal, Bang. Itu Perludem apaan, Bang? Kalau kepanjangannya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Iya, ngomongin pemilu-pemilu gitulah. Pas banget, ini teman aku kemarin mau nanya-nanya soalnya Bang. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol tentang koalisi. Nah, kayak dia masih ada masih ada beberapa pertanyaan. Iya Bang, kayak harus dipecahkan gitu. Iya, udah pecahkan. Pecahkan saja piringnya. Biar ramai gitu. Itu apa namanya Bang? Ini sebenarnya gue tuh masih bingung Bang masalah koalisi itu. Arti sebenarnya apa sih Bang menurut bahasa pemerintahannya lah gitu? Iya, itu gabungan beberapa partai politik di parlemen atau partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden.
Oh, jadi Mudahnya gabungan. gitu deh. Mudahnya gitu ya, gabungan beberapa partai politik Iya. untuk mengusung calon presiden Mengusung atau calon berkoalisi presiden. di dalam pemerintahan. berkoalisi di dalam Iya. ya pokoknya pergabungan lah itu, Iya, jadi gabungan berkumpul mereka. semua kayak itu tadi dong apa permudeng. Iya, kayak berludem. Kalau kita ini kan anak-anak muda yang banyak Iya juga, iya kan? iya siap. Tapi Bang, kalau di kelas biasanya sih dosen-dosenku tuh bilang koalisi tuh lebih identik sama sistem parlementer. Sementara kan kita sistem presidensial. Iya. Nah, itu tuh gimana gitu? Jadi banyak anomalinya ya di Indonesia. Kan ya? kayak kenapa tiba-tiba ada gitu di kita? Kacau Indonesia Iya, ini. jadi memang kalau di teorinya begitu ya, di parlemen yang biasanya pakai koalisi. Jadi Iya. supaya partai pemerintah itu kuat gitu. Biar presidennya, kepala pemerintahannya itu nggak mudah turunin sama parlemen. Kalau di presidensial kan nggak, yang menurunin Iya. parlemen nggak bisa, Nggak bisa. kemudian nurunin presiden harus melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi gitu kan. Oh, Jadi kenapa kemudian Indonesia ada? Ini memang anomalinya agak banyak di Indonesia. Iya. Karena kepentingannya ngusung presiden, maka mereka berkoalisi. Iya. Jadi awalnya dari situ, bukan kemudian untuk memperkuat parlemen, untuk memperkuat presiden. Tapi malah karena pengen jatah kursi atau apa mungkin bisa jadi. Nah, itu dia. Wah kacau banget. Udah kita ganti liberal. Makanya. Soalnya dari rame-rame itu kayaknya yang sama kepentingannya kali ya Bang, bukan prinsipnya mereka gitu. Nah, Iya. itu masalahnya. Kalau berkoalisi itu harus dilihat juga apakah Sama koalisi, visi-misi. ada yang bilang koalisi dagang sapi atau Iya. periuk nasi. Periuk nasi. Nah, Saya ancol bang. Iya. Ancol. Yang kedua, koalisinya memang berdasarkan Ya. ideologi ya. Jadi Ideologi. mereka memang benar dari awal itu Heeh. ada kesamaan visi misi, ideologinya sama. Iya. Nah, akhirnya mereka karena kita punya visi misi yang sama, 5 tahun ke depan kita harus berkoalisi Iya, supaya beberapa misalnya visi misi dan program yang akan didorong itu Heeh. bisa jalan gitu. Atau jangan-jangan hanya koalisi periuk nasi. Jadi sebenarnya koalisi itu untuk diketahui oleh anak-anak muda penting ya sebenarnya ya, biar tahu Iya. lah gambarannya gimana nih koalisi Jadi ini ya. teman-teman muda juga harus tahu sekarang mulai ya istilahnya apa ya, dipetakan lah ya. Iya. Mana partai yang memang benar-benar ingin berkoalisi Iya. berdasarkan visi misi. Heeh. Terus nanti nggak ada dagang-dagangan sapi gitu kan. Iya. Terus Sempat nanti korupsi juga itu sapi-sapi itu kan. menterinya terus di blok gitu kan. Iya. Wah, menteri ini dikasih ke siapa, partai Iya. apa. Nah, jangan sampai itu yang terjadi. Iya. Kalau sudah kita melihat indikasi itu ya sebaiknya sih kita harus pikir-pikir lah. Oke siap. Ya. Saya udah mulai melihat indikasi. Tapi Jadi- indikasi dan indihadian ya. Oke, berarti menurut saya udah cukup paham sih. Iya, Nah, oke. itu aja yang saya pengen tahu sih bang. Kalau dari Jadi saya. sudah bisa milih habis ini ya. Saya udah bisa. Jadi koalisi itu salah satu bahan pertimbangan juga kan? buat Iya, kita. betul. Iya Salah iya. pertimbangan iya. yang penting juga ya. Iya, Biar oke, teman-teman juga siap. bisa milih dengan tepat kira-kira Iya, gitu. oke siap. Oke, terima kasih Oke, banyak ya bang ya. terima kasih, Pokoknya saya terima udah, kasih ya. alhamdulillah sudah paham. Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Let's go! Hands up! Everybody! Enak banget nih mbak. Bikinnya pakai apaan nih? Daging sapi.